Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online pada pagi hari ini. Semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum kita memulai, hari ini Lose mau bilang, hari ini kita memasuki Advent pertama, minggu pertama. So, di masa-masa ini kita harus mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh untuk menyambut Natal. Oke, siap adik-adik? Ya, mari kita memulai ibadah kita. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa, sama-sama berdoa. Kita meminta pertolongan Tuhan yang memimpin ibadah kita dari awal hingga akhir. Ya, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memimpin kami. Kami bersyukur Tuhan, pada minggu ini kami dapat memasuki Advent pertama. Tuhan, kiranya Roh Kudus yang dapat memimpin kami, menolong kami, mempersiapkan hati kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, mulai dari puji-pujian, firman Tuhan, dan kreativitas nanti Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin dari awal hingga akhir. Roh Kudus yang menolong anak-anak untuk dapat mengerti apa yang akan Engkau sampaikan melalui Lose Bobby. Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ketika tadi bangun pagi, ketika adik-adik masih dapat menikmati hari yang baru ini, sudahkah adik-adik berkata, "Selamat pagi Tuhan"? Terima kasih Tuhan. Sudah? Ayo, jikalau belum, ayo kita ucapkan terima kasih Tuhan, selamat pagi Tuhan. Karena Tuhan masih memelihara kita sampai pada hari ini. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat beribadah online. Yuk, mari adik-adik kita nyanyikan sebuah lagu Selamat Pagi Tuhan.
Yeay, kita semua bersyukur ya. Lause bersyukur, adik-adik juga harus bersyukur karena Tuhan setiap hari memberikan kami hari yang baru, setiap pagi memberikan matahari kepada kami, dan Tuhan selalu menjaga kami setiap hari. Yuk adik-adik, kita lanjut lagu kedua, kita naikkan lagu Mari Kita Bersukaria. Sangat senang karena adik-adik semua bernyanyi dengan semangat. Yeay. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Bobby, Lause ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu T-A-A-T, taat.
apa kabar? Ketemu lagi dengan Lause Bobi dan juga Tobi. Wah, apa kabar Tobi? Sudah lama tidak ketemu dengan Tobi ya kita. Iya Lause, aku sudah lama dan sudah kangen sekali sama teman-teman di sekolah minggu. Wah, senang sekali adik-adik. Firman Tuhan hari ini akan ditemani dengan Lause Bobi dan dengan Tobi. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai dengar cerita firman Tuhan. Lause harap semua sudah duduk yang manis, yang rapi. Dan sekarang kita akan sama-sama berdoa ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Ikuti Lause Bobi berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik dan Tobi ya, kita minggu ini sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Tobi tahu nggak apa itu minggu Advent? Oh, tahu dong Lause. Aku kan lihat video Lause minggu-minggu kemarin. Lause bilang kalau Advent itu adalah masa kita memasuki Natal. Jadi kita siapkan hati selama 4 minggu sampai Natal. Pintar sekali Tobi ya. Betul ya adik-adik. Jadi minggu Advent ini kita mempersiapkan hati untuk menyambut Natal. Nah adik-adik, hari ini kita sudah mulai mempersiapkan hati dan mendengarkan firman Tuhan untuk Natal. Nah adik-adik dan Tobi ini Lause kasih tahu, tema Advent dan Natal kita tahun ini adalah Yesus adalah ... Apa Lause? Yesus adalah ... Yesus jadi adalah apa dong kalau titik-titik? Kan aku jadi nggak tahu Lause, lanjutannya apa? Iya sabar Tobi, justru itu adik-adik ya. Selama minggu ini dan minggu-minggu ke depan kita mau cari tahu Yesus itu siapa ya. Dari Injil Yohanes kita mau belajar nih. Di Injil Yohanes Tuhan Yesus itu 7 kali memperkenalkan diri dengan menyebut aku adalah ... Nah kita mau cari tahu apa saja 7 perkataan Tuhan Yesus itu. Begitu Tobi. Oh, jadi di Injil Yohanes kita mau belajar ya tentang siapa Yesus itu. Betul sekali. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita mau mulai belajar tentang siapa Tuhan Yesus. Nah, yang pertama ya, kita lihat dari Yohanes 6 ayat 35. Ini adalah cerita pertama. Ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya. Lause bacakan ya untuk Tobi dan juga untuk adik-adik semua. Dari Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, jadi adik-adik dan Tobi, apa yang pertama tema kita? Yesus adalah roti hidup. Betul ya Lause? Betul ya. Tadi kata ayatnya Yesus berkata, akulah roti hidup. Tapi Lause, maksudnya Yesus adalah roti hidup itu apa ya? Nah, adik-adik, sebelum kita cari tahu apa sih maksudnya Tuhan Yesus, Lause pengen ajak kita semua lihat video satu ini. Wow, Lause ini banyak sekali makanan yang hari ini kita makan besar. Hari ini ya, ada banyak makanan. Ada apa Lisa? Ada pizza, lalu ada
Iya, tapi ini sih kita kenyangin kita makan. Ya kita makan yuk. Kita doa dulu. Oh iya ya. Aduh, lupa loh. Oke, kita berdoa dulu ya. Amin. Yuk, makan. Kita makan ini. Wah, habis susu. Iya, habis Tadi Rose, Hah? aku masih belum kenyang loh Rose. Kalau Rose Belum kenyang. Agak Rose udah kenyang? sedikit sih. Masih ada sesuatu gitu. Kayaknya perutnya kurang gitu deh. Kenapa ya? Berarti maksudnya Rose juga belum kenyang. Hah, Padahal tadi kita udah makan banyak loh ya. iya. Kenapa ya? Nah, menurut adik-adik, kenapa ya kok kami masih belum kenyang ya? Jadi kita makan apa aja? Ada Kentucky. Oh, ada Pizza. yogurt lagi. Pizza. Oh, aku tahu Rose. Kenapa kalau kita belum kenyang? Kenapa ya? Karena kita belum makan nasi. Oh iya ya, tadi nggak ada nasi Nggak ya. ada nasi. Tadi kakinya nggak sama nasi loh. Pantas, mungkin karena itu ya Lause ya. Kita kan orang Indonesia banget kan. Orang Indonesia makanan pokoknya kan nasi. Oh iya sih. Pantesan lah. Makanan pokok kita nasi ya. Kalau Ya udah gitu, Lause, kita pesan pesan ya. aja. Oke. Pesan nasi ya. Pesan nasi goreng ya? Nasi goreng aja sih Lause. Wah, adik-adik, lihat video tadi. Jadi, Lause Lisa dan Lause Mimi makannya banyak sekali ya. Iya loh Lause, aku sampai bingung loh. Kok mereka bisa-bisanya sih makan sebanyak itu? Iya, Tobi. Kan tadi Lause Mimi dan Lause Lisa sudah bilang, mereka sudah makan banyak tapi ternyata mereka lupa. Mereka belum makan nasi. Ya, orang Indonesia makanan utamanya, makanan pokoknya kebanyakan ya, tidak semua tapi kebanyakan adalah nasi ya. Jadi orang-orang kalau yang dewasa kalau belum makan nasi rasanya kurang kenyang ya. Kalau sudah makan nasi beberapa suap saja rasanya sudah puas. Gitu ya Lause. Aku sih belum makan nasi setiap hari. Aku masih sering makan bubur, makan kue. Oh iya, Tobi kan masih anak-anak ya. Seperti beberapa adik-adik di rumah belum setiap hari makan nasi ya. Bisa makan buah, bisa makan bubur. Tapi kalau orang dewasa, makanan utamanya di Indonesia adalah nasi. Nah, adik-adik, kalau di Indonesia makanan utamanya adalah nasi, Lause mau kasih tahu kalau di Israel ya makanan utamanya adalah roti ya. Karena Tobi dan adik-adik di Israel itu banyak ladang gandum. Nah, gandum itu tanamannya nanti digiling berubah jadi tepung. Nah, tepung itu dimasak jadi roti. Nah, jadi mereka tidak punya sawah seperti di Indonesia. Mereka tidak bisa punya padi, tidak makan nasi. Tapi mereka bisa membuat roti yang banyak. Jadi, kalau di Israel, orang dewasa baru puas setelah makan roti. Nah, lalu Lause, hubungannya sama Tuhan Yesus apa? Ya, adik-adik, jadi hari ini kita mau belajar Tuhan Yesus adalah roti hidup. Adik-adik, kalau tadi kata Lause, roti itu memberikan kepuasan untuk perut. Tuhan Yesus adalah roti hidup, bukan roti makanan. Tuhan Yesus bukan untuk dimakan ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tapi Tuhan Yesus itu memberikan kepuasan untuk hidup kita ya. Jadi kalau roti atau nasi kita makan
perut kita jadi kenyang, jadi puas, kita jadi happy. Betul nggak? Tobi happy nggak kalau kenyang? Iyalah, aku senang kalau kenyang. Kalau lapar, aku jadi angry, aku marah. Nah ya, kalau kita lapar kita tidak senang ya. Tapi kalau kita sudah kenyang, kita happy. Nah, Tuhan Yesus adalah roti untuk jiwa kita, untuk hati kita. Ya, kalau kita punya Tuhan Yesus di hidup kita, kita punya hidup kekal. Kita bisa masuk surga, dan kita juga punya Tuhan di hati kita yang membuat kita bisa selalu mengucap syukur. Ya adik-adik, jadi Tuhan Yesus adalah roti dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Nah adik-adik, Lause mau mengajak kita hari ini untuk belajar mengucap syukur. Adik-adik dan Tobi nih ya, pernah gak sih di rumah merasa bosan sama mainan yang ada? Padahal mungkin mainan adik-adik itu masih baru-baru, ya, masih bagus, belum rusak. Tapi baru sebentar main, bosan, lempar, ya. Bosan, gak mau main lagi. Lalu sudah bosan, marah sama orang tua kita, minta beliin yang baru. Padahal mainan kita sudah banyak. Nah adik-adik dan Tobi, itu adalah contoh kita tidak bersyukur. Ya, kita selalu merasa kurang. Padahal apa yang kita punya sudah banyak, sudah bagus. Ya, jadi adik-adik langsung mengajak kita belajar mengucap syukur. Apapun yang kita punya, berapa banyak yang kita punya. Mau mainan kita sudah berapa banyak, mau makanan kita yang sudah kita makan berapa banyak, kita belajar mengucap syukur. Nah adik-adik dan Tobi nih, Lause iseng mau nanya nih, kan sebentar lagi Natal ya. Nah Lause mau tanya nih, Tobi dan adik-adik, kira-kira lagi Natal ini terfikir tidak pengen hadiah apa? Aku tuh sekarang Natal tahun ini aku ingin dapat hadiah Hot Wheels yang baru, mobil-mobil itu sama arenanya. Oh, jadi Tobi pengen dapat mobil Hot Wheels, pengen dapat arenanya yang bagus itu ya? Iya Lause, aku suka sekali main mobil-mobilan Hot Wheels. Kalau adik-adik pengen apa pas Natal ini? Pengen hadiah boneka? Pengen jalan-jalan? Atau pengen main keluar kota? Atau pengen hadiah apa ya? Tapi sekarang Lause mau tanya nih adik-adik dan Tobi. Kalau nih ternyata Natal tahun ini adik-adik tidak dapat apa yang adik-adik mau. Ternyata misalkan kita tidak dikasih hadiah apa-apa, orang tua kita tidak belikan kita hadiah apa-apa di Natal ini. Atau Natal kali ini kita tidak liburan kemana-mana, kita di rumah saja. Gimana perasaan Tobi dan adik-adik semua kalau begitu? Apakah kalian menjadi marah? Marah sama orang tua? Atau bahkan marah sama Tuhan? Karena tidak memberikan apa yang kita mau? Nah adik-adik, Lause mengajak kita bersyukur. Kalaupun kita tidak punya mainan baru, tidak punya baju baru, tidak bisa pergi jalan-jalan, yang terpenting ada Tuhan dalam jiwa kita. Ada Tuhan yang menghibur kita, Tobi. Betul tidak adik-adik dan Tobi? Iya sih. Kalau ada Tuhan di hati kita jadi bisa mengucap syukur. Kalau tidak ada Tuhan, kita jadinya sedih ya, tidak ada yang menghibur. Betul ya. Jadi di dalam suka maupun duka, kalau Tuhan sudah ada di hati kita, Tuhan menjadi roti hidup kita, kita bisa bersyukur.
apapun yang kita punya. Suka, duka, kita tetap bisa tersenyum, ya. Di saat kita susah maupun saat kita senang, kita selalu bisa mengucap syukur. Nah, adik-adik, hari ini Lause mengajak kita semua, ya, kita belajar untuk hanya mencari Tuhan. Ya, sebab Tuhan itu yang paling penting. Oke adik-adik, ya. Jadi hari ini kita belajar itu ya, bahwa Tuhan adalah sumber sukacita kita. Lebih dari apapun. Ya, sekalipun tidak punya mainan baru, Tidak punya baju baru, tidak dapat jalan-jalan, atau tidak bisa makan-makan enak. nah, kita tetap bisa bersyukur. Sebab sudah ada Tuhan yang memberikan sukacita. Oke? Oke. Ya adik-adik dan Tobi, kita sama-sama berdoa ya, menutup firman Tuhan kita hari ini. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang baik, terima kasih. terima kasih. Hari ini Hari ini kami boleh kami boleh mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kami mau belajar Kami mau belajar berterima kasih berterima kasih dan merasa puas dan merasa puas hanya karena Tuhan saja. Tuhan saja. Kami mau Kami mau bersukacita bersukacita di dalam suka di dalam suka maupun duka. maupun duka. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus. kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik dan Tobi, kita belum selesai ya. Nah, setelah ini Lause Nelly akan mengajak kita menaikkan satu pujian, dan setelah pujian penutup, kita masih akan membuat aktivitas hari Minggu kita sesuai yang ada di dalam paket aktivitas anak sekolah minggu yang sudah diambil beberapa hari lalu ya. Semua sudah punya belum nih paket aktivitas anak? Tobi sama-sama Lause ya. Nanti kita buat. Oke, Lause. Ya, jadi adik-adik, setelah ini kita masih akan memuji Tuhan dan tetap ikuti sekolah minggu sampai akhir, karena di akhir kita akan sama-sama membuat kreativitas di sepanjang Natal ini. Oke? Kalau gitu kita langsung ketemu Lause Nelly ya. Oke, Lause. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Bobby, yuk Lause ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu dalam suka duka. Ya, lagu ini kembali mengingatkan kita bahwa dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita sedih, senang, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Yuk, mari kita nyanyikan lagu dalam suka duka. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum.
Hari ini jumpa dengan Lause Lisa. Lause Lisa mau ngapain ya? Hari ini Lause mau melakukan unboxing. Lause mau unboxing paket aktivitas Natal. Unboxing itu apa ya? Lause mau kasih tahu nih apa yang ada di dalam paket aktivitas Natal kita. Nah, adik-adik udah dapat belum ya? Lause berharap semuanya udah dapat ya. Jadi kita bisa buka sama-sama, lalu kita bisa lihat apa saja yang ada di dalam paket aktivitas anak ini. Kita buka sama-sama. Lause buka stikernya. Nah, waktu Lause buka, ternyata di sini ada pesan penting. Nah, adik-adik yang sudah bisa baca sini. Tapi adik-adik yang mungkin belum bisa baca, coba cari papa, mama, orang tua yang di rumah, bantu anak-anaknya untuk membaca ya. Jadi kita bisa tahu apa saja yang di dalam kotak ini. Kita buka, ada pertama yang di atas. Ini ada yang namanya lembar Advent Prayer Challenge. Nah, jadi anak-anak, kertas ini bisa kalian tempel di dinding kamar. Dan di sini ada berisi pokok-pokok doa yang bisa kalian doakan saat kalian mau tidur ataupun saat kalian ada bersama dengan orang tua ya. Karena kan ada yang belum bisa baca. Contohnya nih, selain ada pokok doa juga ada tugas spesial. Contohnya di tanggal 29. Tugas spesialnya apa? Ikuti ibadah SM di YouTube dan kerjakan aktivitas. Jadi nanti pada tanggal 9 ini ada aktivitas spesial, kalian harus ikutin. Setelah itu kalian bisa berdoa. Pokok doanya apa? Pada hari ini pokok doanya bersyukurlah kepada Tuhan karena bisa memasuki masa Advent tahun ini. Masa Advent itu adalah masa kita mempersiapkan hati untuk menyambut Natal. Nah, setelah kalian selesai melakukan tugasnya ini, kalian bisa melakukan stempel di hari itu. Jadi lo sudah siapin stempel juga. Jadi stempelnya bisa kalian pakai. Lalu kalau udah kelar, Ma, aku mau stempel. Aku tadi udah kelarin. Stempelkan. Oke? Nah, ini satu aktivitas kita sampai kita menyambut Natal di tanggal 25 nantinya. Oke? Selanjutnya kita lihat ada apa lagi ya? Wah, di sini ada 7 amplop aktivitas Yesus adalah. Jadi nggak ada keterangannya nih. Nah, ini adalah amplop aktivitas yang kalian lakukan setiap minggu dengan mengikuti ibadah sekolah minggu kita setiap minggunya. Di sini untuk melakukan aktivitas di dalamnya, kalian akan memerlukan lem dan juga spidol warna. Jadi Lause juga udah siapin untuk kalian. Bagi kalian yang mau pakai punya kalian sendiri, oke, boleh juga kalian pakai punya kalian sendiri. Oke adik-adik, jadi ada 7 amplop ini. Kalian nggak boleh buka langsung satu hari buka semua ya. Satu ini buka, mau buka lagi, nggak boleh. Jadi bukanya sesuai dengan tanggal yang tertera di amplop tersebut. Oke adik-adik. Nah, setelah itu ada lilin elektrik. Nah, lilin elektrik ini untuk apa ya? Lilin elektrik ini bisa kalian gunakan pada saat malam Natal, di mana nanti akan ada video 5 menit dari sekolah minggu, 5 menit berdoa. Jadi waktu kalian melihat video itu, kalian bisa menggunakan lilin elektrik ini. Oke? Nah, ini kalian harus simpan baik ya. Selanjutnya ada apa lagi? Ada lembar mewarnai yang sudah disiapkan untuk kalian semuanya. Jadi ada berbagai macam gambar, di mana lembar mewarnai ini bisa kalian pakai kapan saja kalau kalian mau melakukan
melakukan aktivitas di waktu luang. Jadi ini udah disiapkan untuk kalian. Oke. Jadi setelah itu selesai. Ini semua yang ada di kotak pakai aktivitas anak untuk menyambut Natal. Lalu berharap kalian bisa dengan antusias, dengan senang menyambut Natal pada tahun ini dengan pakai aktivitas anak yang telah disiapkan oleh GKY Medan. Jadi ingat adik-adik dan juga untuk orang tua bisa membimbing mereka dalam mempersiapkan hati menyambut Natal di tahun ini. Nah adik-adik, selama ibadah sekolah minggu kalian juga bisa tetap memberikan persembahan dengan dua cara, yaitu kalian bisa menyimpan uang persembahan kalian sampai nanti kita bertemu lagi di sekolah minggu seperti biasanya. Dan kalau kalian mau juga bisa melakukan transfer, bisa minta mama bantu untuk mentransfer uang persembahan kalian melalui QR code yang sudah tersedia di kotak aktivitas anak ini. Oke adik-adik, setiap barang-barangnya setelah di unboxing tetap disimpan ya, karena kan nggak setiap langsung kita pakai semuanya, jadi disimpan dengan baik sesuai dengan tanggal-tanggal yang sudah tadi disebutkan. Oke adik-adik. Adik-adik langsung berharap dengan adanya pakai aktivitas Natal ini kita bisa sama-sama mempersiapkan hati kita menyambut Natal dengan penuh sukacita. Sekian video ini, ingat ya, pakainya disimpan dengan baik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita akan melakukan Sunday Art and Craft adik-adik ya. Nah, seperti yang tadi sudah Lause beritahu bahwa kreativitas kita ada di dalam kotak paket aktivitas anak Special Advent dan Natal tahun ini. Jadi adik-adik yang sudah mengambil di gereja, silakan adik-adik bisa buka paket ini. Nah adik-adik, nah sekarang Lause aja kita buka. Nah hari ini kita akan mengerjakan paket aktivitas yang amplop nomor 1. Coba cari amplop yang nomor 1. Ada tulisannya 1. Amplop nomor 1 Yesus adalah. Dan boleh dibuka tanggal hari ini. Nah adik-adik, kalau sudah ketemu, kita akan ambil yang ini. Nah sekarang adik-adik silakan keluarkan isinya. Ya. Nah, seperti yang bisa kita lihat, isinya ada sebuah kartu, ya, kemudian ada 2 potong karton, ada 1 bungkus manik-manik, dan kemudian ada 1 helai pita. Nah, adik-adik, untuk mengerjakan ini untuk anak-anak yang masih kecil, silakan minta bantuan orang tua, ya. Untuk yang kelas besar, saya yakin ini tidak terlalu susah untuk setiap kita, ya. Oke, nah sekarang Lause akan jelaskan cara membuatnya. Pertama adik-adik, pita ini akan kita gunakan di akhir. Ya, seperti adik-adik lihat sekilas di belakang ada 7 kartu warna-warni Lause gantung. Kita akan buat 7 kartu seperti ini. Jadi di amplop lain itu ada kartu-kartu lain seperti ini. Dan di akhir nanti kita akan bariskan kartu-kartu ini seperti ini. Menjadi gantungan, menjadi pajangan pengingat kita untuk Natal tahun ini. Jadi pita ini adik-adik bisa simpan dulu ya, adik-adik sisihkan dulu di dalam kotak. Oke. Nah jadi hari ini kita akan pakai benda-benda ini ya. Sesuai dengan tema hari ini, Yesus adalah roti hidup ya. Dan kita mau mengingat Tuhan Yesus itu sebagai roti sumber kehidupan kita. Tuhan sumber kekuasaan kita, maka kita akan membuat roti. Ya, sudah ada kantong adik-adik 2 lembar berbentuk roti, ada bagian coklatnya dan ada bagian putih. Maka adik-adik yang pertama, langsung minta kita ambil kartu yang besar. Kemudian silakan adik-adik bari tempelkan karton yang coklat terlebih dahulu di atas gambar piring ini. Tempel, kemudian baru yang nomor 2, yang putih tepat di tengahnya. Nanti jadinya seperti roti. Oke, ini tahap pertama. Adik-adik bisa pakai lem ukur
dibalikan, diketuk-ketuk nanti lemnya keluar sendiri. Kalau dipencet nanti keluarnya banyak sekali. Sudah jadi seperti ini. Oke, ya, berdiri. Kemudian baru yang kedua yang warna putih. Oke, nah jadi sekarang kita sudah dapat di atas piring kita ada selembar roti. Nah, baru yang terakhir adik-adik, Lause di sini sudah sediakan satu kantong manik-manik berbentuk pasir. Nah adik-adik, kita akan hias roti ini seperti kita anggap ini seperti coklat taburan di atas roti ya, supaya roti kita menjadi indah, supaya kita ingat Tuhan Yesus itu sebagai roti yang indah di hati kita. Oke? Nah jadi adik-adik caranya simpel, yaitu kita akan pakai lem ini seperti menteganya, kemudian nanti kita akan tabur si taburan ini, manik-manik ini di atas roti ya. Jadi adik-adik bisa langsung dari sini ditabur, atau adik-adik bisa pakai piring terlebih dahulu untuk simpan ini supaya tidak berantakan, baru adik tabur sedikit-sedikit. Oke? Yuk, sekarang kita lakukan dengan rapi, kita hias roti ini menggunakan manik-manik. Oke adik-adik, ini punya Lause sudah jadi. Adik-adik silakan melanjutkan pelan-pelan saja supaya rapi dan tidak jatuh-jatuh. Kasih sedikit-sedikit dengan sabar dan kita taburi ya. Nah adik-adik, kalau sudah selesai, adik-adik bisa simpan lagi di dalam kotak aktivitas, atau adik-adik bisa simpan di tempat yang aman. Kita akan terus kumpulkan koleksi kartu ini satu persatu setiap minggu, sampai nanti akhirnya di tanggal 27 Desember kita akan gabungkan ke-7 kartu ini menjadi satu pajangan yang bisa kita terus lihat. Oke? Nah, jadi sampai di sini kreativitas art and craft kita hari ini. Selanjutnya adik-adik mungkin kalau mau hias lagi, digambar-gambar atau diberi nama boleh ya. Jangan lupa peralatannya semua dibereskan, dan adik-adik ya ingat juga kita ada Advent Prayer Challenge ya, ada lembar ini, dan ingat setiap selesai kita mengerjakan tugas atau berdoa, adik-adik berikan cap. Jangan lupa adik-adik setiap hari dengan tekun berdoa mempersiapkan hati menyambut Natal, dan minggu depan kita akan kembali sekolah. Oke adik-adik, terima kasih hari ini sudah bergabung bersama dengan Lause Bobby dan juga Lause Nelly. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.